Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bistiqamati ila yaumil qiyam. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang terhormat pimpinan pusat Muhammadiyah, bersama kita Bapak Muhammad Izzul Muslimin, Sekretaris PP Muhammadiyah sekaligus Wali Murid Madrasah Mu'allimat, Ibu Pimpinan Pusat Aisyah yang hadir bersama kita, sekaligus juga tadi sudah memberikan sambutan. Saya biasa manggilnya dengan Mbak Eti atau Ibu Eti, pimpinan wilayah Muhammadiyah dan Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga hadir bersama kita dari Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ibu Dr. Arbaiyah Yusuf, dan juga dari LP2M Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari BPH Madrasah Mu'allimin dan Madrasah Mu'allimat, serta para tamu undangan dari Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga Kementerian Agama Kota Yogyakarta, Direktur Mu'allimin dan juga Direktur Mu'allimat, dan seluruh jajaran direksi serta ustadz dan ustadzah dari Madrasah Mu'allimat Yogyakarta, dan juga Ketua Alumni Madrasah Mu'allimin dan Mu'allimat, sahabat saya Mas Haji Nasrullah, dan para tamu undangan dari lembaga-lembaga mitra Madrasah Mu'allimat, dan tentu saja Bapak dan Ibu para wali murid, dan yang saya cintai, saya banggakan, putri-putri tercinta yang hari ini telah resmi diwisuda dari Madrasah Mu'allimat. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat bahwa hari ini anak-anakku sekalian telah resmi diwisuda dari Madrasah Mu'allimat, Madrasah Kader Umat, dan Madrasah Kader Bangsa. Tentu saja atas semua nikmat itu, marilah kita bersyukur dengan senantiasa menyampaikan terima kasih kepada para guru, para ustadz dan ustadzah, para musyrifah yang telah memandu anak-anakku sekalian sehingga sukses dalam studi di Madrasah Mu'allimat yang sangat membanggakan. Bersyukur dan berterima kasih tidak hanya kita wujudkan dalam bentuk sukacita atas anugerah Allah yang terlimpahkan kepada kita, tapi juga dengan senantiasa mengisi hari-hari kita di masa depan dengan
amal-amal solih dengan senantiasa berbuat yang terbaik, tidak hanya bagi kita secara pribadi, bagi keluarga, tetapi juga bagi seluruh umat masyarakat dan bangsa. Bersyukur dengan senantiasa beramal soleh itulah yang senantiasa menjadi bagian dari bagaimana kita meraih sukses di masa yang akan datang. Kalau tadi Pak Izul berpantun, Bu Etik berpantun, Ibu Direktur juga tadi mengusulkan supaya ada pantun, saya ada pantun tentang syukur. Nah, syukurnya kita ucapkan dalam pantun apa ini ya? Nah, pantunnya burung murai, burung tekukur, gitu. Terbang rendah di atas sawah. Kalau kita pandai bersyukur, insya Allah hidup kan berkah. Ini baru pantun yang pertama, yang kedua nanti menyusul. Saya secara pribadi dan atas nama PP Muhammadiyah menyampaikan selamat dan sukses kepada bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jajaran pimpinan Madrasah Mu'allimat atas penglepasan untuk putri-putri mu'allimat pada tahun pelajaran 2022-2023. Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran pimpinan, Dewan Guru, Direksi, dan BPH Madrasah Mu'allimat atas prestasi yang telah diraih oleh putri-putri mu'allimat yang luar biasa. Tadi saya mengikuti dengan seksama bagaimana mereka yang secara resmi telah diwisuda pada hari ini, 100 lebih telah diterima di perguruan tinggi. Itu artinya lebih dari 50% atau sekitar 60% putri-putri mu'allimat ini telah memiliki masa depan yang cemerlang dengan melanjutkan studi ke berbagai perguruan tinggi. Saya juga menyampaikan selamat kepada anak-anakku sekalian yang diwisuda pada hari ini. Mudah-mudahan penglepasan atau wisuda ini bisa merupakan awal yang baik untuk kalian meraih masa depan yang cemerlang. Izinkan saya pada kesempatan ini menyampaikan salam dari Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang pada hari ini tidak dapat hadir secara langsung di acara penglepasan dan menugaskan kepada saya untuk mewakili pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pak Haidar menyampaikan salam untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan juga menyampaikan selamat atas penglepasan Madrasah Mu'allimat. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, tentu saja saya ingin mengulang kembali pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang disampaikan kepada murid-murid beliau, yang sedikit saya modifikasi. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpesan kepada muridnya, dadiyo kiai sing kemajuan lan ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Mohon maaf bapak-bapak dan ibu-ibu yang tidak berbahasa Jawa, saya akan terjemahkan secara umum saja. Jadilah nyai-nyai yang berkemajuan. Karena kalau kiai itu umumnya laki-laki, kalau perempuan itu nyai. Jadilah nyai yang berkemajuan dan jangan lelah, jangan letih untuk terus berjuang di Muhammadiyah. Makna dari pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada 3 yang sangat penting. Yang pertama, tentu saja anak-anakku sekalian hendaknya menjadi orang-orang yang alim, orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam, orang-orang yang memiliki wawasan keislaman, terutama dalam bidang ilmu-ilmu agama.
Kiai yang dimaksud dalam kesempatan ini dari pesan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah seorang yang rasikhuna fil ilm. Mereka yang memiliki ilmu yang mendalam, ulul albab, ulil absor, dan ulin nuha. Orang-orang yang memiliki kedalaman ilmu, memiliki perspektif yang luas, dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Tetapi tidak hanya mereka orang-orang yang berilmu, mereka juga orang yang sekaligus mengamalkan ilmu yang mereka miliki. Kemudian yang kedua, jadilah orang-orang yang berkemajuan. Berkemajuan mengandung paling tidak 3 pengertian. Pengertian pertama, orang yang berkemajuan itu adalah mereka yang memiliki profesionalisme. Mereka yang memiliki kompetensi-kompetensi dalam bidang-bidang ilmu dan keterampilan yang diperlukan untuk dunia saat ini dan dunia yang akan datang. Kemodernan itu adalah ciri dari suatu masyarakat yang memiliki visi dan pandangan yang berkemajuan, sehingga seorang yang modern, seorang yang berkemajuan itu senantiasa melihat masa depan sebagai kehidupan yang harus lebih baik dan sebagai kehidupan yang harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Itu tafsir teologisnya. Tapi dalam konteks sebuah gerakan, walal akhiratu khairul laka minal ula, dapat kita tafsirkan sebagai masa depan kita haruslah lebih baik daripada masa kini. Our future world has to be better than our world nowadays. Inilah saya kira prinsip penting dari makna berkemajuan itu. Dan kemudian yang ketiga, berkemajuan atau modern itu ditandai oleh capaian-capaian, oleh keunggulan-keunggulan, oleh berbagai prestasi yang bisa kita buktikan, bisa kita wujudkan menjadi sesuatu yang dapat menjadi model bagi berbagai komunitas dan kelompok yang lainnya. Karena itu sejak awal Kiai Haji Ahmad Dahlan menggariskan dan menegaskan bahwa Islam adalah dinul hadharah, Islam adalah agama kemajuan, dan umat Islam itu harus menjadi khairu ummah, menjadi ummatan wasaton yang senantiasa menjadi uswah, menjadi qudwah, dan menjadi model bagi masyarakat yang akan datang. Inilah yang saya kira menjadi bagian penting dari pesan kedua Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan pesan yang ketiga, ojo kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah, jangan pernah letih untuk senantiasa berjuang di Muhammadiyah. Dalam kesempatan yang lain Kiai Haji Ahmad Dahlan berpesan, dadiyo master, dadiyo guru, dadiyo dokter, dan setelah itu kembalilah kepada Muhammadiyah. Pesan inilah yang saya kira penting untuk anak-anakku sekalian, para alumnus madrasah muallimat yang menjadi madrasah kader, yang menjadi madrasah yang merupakan bagian dari harapan besar, tidak hanya untuk Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah, tapi harapan besar bagi masa depan bangsa dan negara. Saya melihat dari tayangan tadi, banyak di antara kalian yang sudah diterima di perguruan tinggi ternama dalam berbagai bidang yang berbeda-beda, dan itu menunjukkan sebuah achievement, sebuah pencapaian yang memberikan optimisme, memberikan harapan besar bahwa ke depan Muhammadiyah akan memiliki semakin banyak kader dalam disiplin keilmuan yang menggambarkan kemajuan dan keunggulan dari Persyarikatan Muhammadiyah dan Aisyah yang kita cintai ini. Yang kedua, apapun capaian yang Anda raih adalah bekal dan modal untuk Anda menjadi lebih baik lagi.
Mereka, anak-anakku sekalian yang sudah diterima di perguruan tinggi tentu sudah melihat kemana Anda setelah ini. Tetapi yang belum memutuskan untuk kuliah atau yang kuliahnya belum diterima, masih ada banyak peluang untuk Anda meraih cita-cita demi masa depan yang cemerlang. Masih ada banyak kesempatan, masih ada banyak pilihan. There are a lot of alternative. There are a lot of choices for your bright future. Ada banyak sekali pilihan, ada banyak sekali alternatif untuk Anda meraih masa depan yang cemerlang. Karena itu maka kalau saya mengikuti tulisannya Ibrahim El-Fiqi, seorang intelektual Mesir itu menulis buku Quwwatul Fikr atau kekuatan berpikir, atau bukunya Dweck yang agak baru judulnya Mindset, memberikan kepada kita inspirasi-inspirasi agar kita tidak pernah berhenti bercita-cita dan agar kita senantiasa optimistis dengan apapun yang kita raih. Kalau kita ikuti pendapatnya Ibrahim El-Fiqi itu, dia menyebutkan bahwa berpikir positif adalah kunci untuk kita meraih masa depan yang cemerlang. Berpikir positif adalah energi yang membuat kita senantiasa memiliki stamina melampaui berbagai kesulitan yang kita hadapi dan mencapai cita-cita mulia yang ingin kita raih bagi masa depan kita. Kalau kita ikuti bukunya Dweck, Mindset, dia membedakan antara seorang yang memiliki fixed mindset dan growth mindset. Fixed mindset itu adalah pola pikir di mana dia merasa bahwa apapun yang dia raih sekarang ini adalah sesuatu yang fix, sesuatu yang sudah tidak berubah, dan sesuatu yang menunjukkan bahwa Anda akan seperti itu untuk seterusnya. Tetapi ada orang yang kedua yang dia sebut dengan orang-orang yang berpikiran yang maju atau growth mindset. Dia berpikir bahwa keadaan sekarang ini bukanlah akhir segalanya, tapi keadaan sekarang adalah a state that determine where do we want to go. Adalah sebuah keadaan kemana kita akan pergi, and what can be done, dan apa yang bisa kita lakukan untuk kita mencapai yang mau kita raih itu. Karena itu maka seorang yang berpikiran maju dengan growth mindset itu berpikir bahwa potensi yang kita miliki ini, berapapun posisinya, adalah sesuatu yang masih sangat mungkin bisa dikembangkan, sesuatu yang masih bisa dipelajari, karena segala sesuatu adalah learnable, segala sesuatu mungkin dan bisa terus dipelajari. Karena itu maka saya tentu saja berpesan kepada anak-anakku sekalian untuk berpikirlah positif bahwa Anda bisa menjadi lebih baik lagi, Anda bisa menjadi lebih hebat lagi. Ada sebuah buku menarik judulnya itu From Good to Great, dari bagus menjadi hebat. Itu menggambarkan betapa banyak orang yang bisa mengalami lompatan-lompatan dalam kehidupannya. Normalnya kalau kita mengikuti kaidah bahasa, good itu lanjutannya kan better, kemudian best. Tetapi dia membayangkan dalam buku itu seorang bisa melompat from good to great. Dia mungkin orang yang biasa-biasa saja, tapi begitu dia kuliah, dia menjadi seorang yang mengalami lompatan yang luar biasa. Mungkin ketika sekolah, dia termasuk ordinary student, murid yang biasa-biasa saja, lazim, bainatul lab wa tolabah, umum saja di antara murid-murid yang ada. Tapi dia sebenarnya menyimpan potensi-potensi yang belum sempat teraktualisasi dalam studi dia di lembaga pendidikan di mana dia belajar saat ini. Banyak orang yang mengalami lompatan ketika dia kuliah, dan bahkan ada orang dan banyak orang yang ketika kuliah juga biasa-biasa saja, tetapi ketika kemudian lulus kuliah atau terjun di masyarakat, mereka berkembang menjadi great man, menjadi great person, dan menjadi great leader. Orang-orang yang bisa menjadi orang-orang yang hebat, padahal mungkin sebelumnya biasa-biasa saja. Karena itu maka dengan filosofi walal akhiratu khairul laka minal ula,
masa depan kita itu harus lebih baik daripada masa kini, dan Anda bisa menjadi apa saja di masa depan dengan pandangan dan sikap optimistis itu, saya yakin para alumnus mu'alimat ini, apapun capaiannya sekarang ini, akan menjadi anak-anak yang hebat, akan menjadi pemimpin umat dan pemimpin bangsa yang bisa memajukan umat dan memajukan bangsa kita. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya berpesan kepada anak-anak kita, tanamkanlah optimisme kepada mereka. Jangan ada yang kalau nanti pulang itu dimarahi. Kenapa kamu tidak ranking 1? Kenapa tidak ranking 2? Kenapa tidak jadi ini? Kenapa tidak jadi itu? Ini menurut saya pandangan yang sudah seharusnya kita tinggalkan. Yang perlu kita bangun bersama adalah bagaimana mereka tetap memiliki rasa percaya diri. Tadi Ibu Direktur menyampaikan bermental pemenang dan jangan bermental pecundang. Berpikir optimistis, menjadi orang memiliki confident bahwa kita bisa, karena sesungguhnya potensi yang dimiliki anak-anak kita ini berbeda-beda. Ada yang punya keunggulan dalam bidang akademik, ada yang punya keunggulan dalam bidang seni, ada yang punya keunggulan dalam bidang olahraga, atau dalam berbagai teori kognitif, teori-teori kecerdasannya Gardner. Gardner awalnya menyebut ada 8 kecerdasan, tapi terus dia sempurnakan sampai dia menjelaskan ada 12 kecerdasan. Maka biarkanlah anak-anak kita ini tumbuh sesuai dengan bakat dan minatnya. Mari kita pandu mereka untuk mencapai cita-citanya yang mulia dalam profesi yang manapun, dalam bidang yang manapun, di perguruan tinggi yang manapun. Karena itu maka kalau anak-anakku sekalian belum atau tidak diterima di PTN, that is not the end of the world. Itu bukan akhir dari segalanya. Karena masih banyak perguruan tinggi swasta yang hebat-hebat, dan di antara perguruan tinggi swasta itu adalah perguruan tinggi Muhammadiyah. Ini penting saya tegaskan, karena ada sebagian masyarakat yang berpendapat perguruan tinggi swasta itu second class universities. Saya termasuk yang tidak setuju dengan itu. Karena bermutu dan tidaknya perguruan tinggi itu tidak dilihat dari dia negeri atau swasta, tapi yang menentukan adalah akreditasinya. Dan Muhammadiyah memiliki paling tidak 6 perguruan tinggi yang terakreditasi unggul, 6 perguruan tinggi yang berskala dan berkelas internasional. Walaupun sebagian ada yang mengkritik saya, betul Mas Mukti, memang bertaraf internasional, tapi tarifnya juga internasional, katanya begitu. Karena itu tidak apa-apa untuk pendidikan, jangan pernah merasa pesimistis. Karena itu yang belum atau tidak diterima di negeri, jangan putus asa. Masih banyak perguruan tinggi Muhammadiyah yang akan memandu kalian menjadi generasi bangsa yang hebat. Di Muhammadiyah banyak sekali pimpinan yang mereka juga alumnus perguruan tinggi Muhammadiyah, tidak di negeri, tapi mereka bisa tampil menjadi pemimpin yang hebat. Ada bersama kita, mohon maaf saya lupa menyebut, Bapak Ketua Ombudsman Pak Muhammad Najih, yang putrinya juga alumnus dan diwisuda pada hari ini. Beliau dosen di Universitas Muhammadiyah Malang, dan ada saya lihat di depan ini juga para dosen di PTM. Karena itu sekali lagi anak-anakku sekalian, ketika Anda tidak diterima di negeri, that is not the end of the world. Ada banyak sekali perguruan tinggi yang hebat, dan sekali lagi sebagian di antara perguruan tinggi yang hebat itu adalah perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang sangat kita cintai dan kita banggakan. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana kita bisa mencapai sukses di masa depan dan apa yang kita perlukan, formulanya diberikan oleh Al-Quran. Kunci kita sukses di masa depan adalah bagaimana kita menjadi orang-orang, menjadi individu-individu
yang berkualitas. Era ke depan adalah era kualitas. Kalau kita tidak berkualitas, maka kita akan amblas. Kalau kita tidak berkualitas, maka kita akan bablas. Karena itu maka kualitas adalah sesuatu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Keunggulan adalah sesuatu yang harus kita cita-citakan untuk diri kita. Sehingga karena itu maka kita menjadi orang-orang yang berkualitas, menjadi orang-orang yang memiliki keunggulan, insya Allah akan menentukan masa depan yang cemerlang. Semua orang bicara mengenai dunia yang sekarang ini semakin terbuka. Dunia yang oleh beberapa scholars disebut sebagai dunia yang semakin sempit. Kalau Friedman nyebut the world is flat. Dunia itu begitu tipis. Dan karena itu maka anak-anakku sekalian, bercita-citalah yang tinggi. Bercita-citalah untuk Anda tampil menjadi pemimpin dunia, tampil untuk menjelajah dunia dengan mimpi-mimpi hebat yang Anda miliki sekarang ini. Dalam hadis disebutkan bahwa cita-cita adalah anugerah Allah yang diberikan kepada hambanya. Karena itu maka bercita-citalah, dan bercita-cita itu adalah bagian dari energi yang menentukan Anda harus melangkah di masa depan. Masa depan yang sekali lagi ditentukan dan dimiliki oleh mereka yang berkualitas. Kemudian yang kedua, jadilah orang yang memiliki multi skills, terutama adalah soft skill atau keterampilan-keterampilan yang berkaitan dengan kompetensi-kompetensi yang berkaitan dengan leadership, kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis, kemampuan berkolaborasi, dan kemampuan yang berkaitan dengan kreativitas. Dunia masa depan adalah dunia yang ditentukan oleh mereka yang mampu berkolaborasi, mampu bekerja sama, dan mampu membangun jejaring dengan siapapun juga dimanapun mereka berada. Anak-anakku sekalian, kalian memiliki modal yang sangat kuat untuk tampil menjadi pemimpin itu. Kalian memiliki modal sosial, modal intelektual, dan modal moral yang kuat untuk meraih cita-cita. Kalian adalah alumnus madrasah mu'allimat, madrasah kader, madrasah yang melahirkan banyak sekali pemimpin persyarikatan dan pemimpin umat serta pemimpin bangsa. Pimpinan Aisyah berderet-deret namanya kalau kita baca di berbagai jenjang kepemimpinan, mereka adalah alumnus mu'allimat. Saya memahami, kalau tidak salah ya Bu Direktur, ada nama gedung Baroroh Barit, alumnus mu'allimat, profesor perempuan pertama Indonesia yang juga insya Allah sedang kita usulkan untuk menjadi pahlawan nasional karena jasa-jasanya dalam bidang pendidikan. Kalau tidak salah Ibu Profesor Hamamah Suratno, Ketua Umum PP Aisyah, juga alumnus mu'allimat. Dan yang baru saja purna bakti Ibu Dr. Nurjanah Johantini, Ketua Umum PP Aisyah, juga alumnus mu'allimat. Karena itu maka jadilah anak-anakku sekalian baroroh barit baru, baroroh barit masa depan. Jadilah Hamamah Suratno masa depan, dan jadilah pemimpin-pemimpin hebat di masa depan. Ini penting, perempuan tidak boleh menjadi second class society. Perempuan tidak boleh menjadi second class gender. Perempuan harus tampil sejajar dengan laki-laki untuk memimpin umat dan memimpin bangsa. Menutup ceramah saya pada hari ini, saya mengutip berbagai tulisan mengenai future leaders. Dalam sebuah dialog di BBC London pernah dibahas sebuah tema menarik
judulnya Is the Future Women? Apakah masa depan dunia itu adalah perempuan? Dalam diskusi di BBC London itu diungkap beberapa hal yang berkaitan dengan fakta dunia masa kini dan fakta dunia masa depan. Yang pertama disebutkan bahwa sekarang ini banyak sekali pemimpin-pemimpin dunia yang hebat adalah perempuan. Banyak sekali pemimpin politik, banyak sekali pemimpin perusahaan, CEO kelas dunia, mereka adalah para perempuan. Yang kedua, ada banyak kunci dalam dunia kepemimpinan. Sebagian juga pemimpin laki-laki, tetapi mereka itu menjadi sukses karena mereka mengembangkan namanya female leadership atau kepemimpinan yang bernuansa perempuan. Kepemimpinan yang dilandasi oleh empati, dilandasi oleh simpati, dan kemampuan untuk berkolaborasi yang sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga tentu melihat bagaimana demografi dunia yang berubah, di mana demografi dunia di masa depan memang akan banyak dan bahkan lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Dan itu menjadi sebuah tantangan di masa depan bahwa memang perempuan itu adalah penentu masa depan bangsa, bahkan penentu masa depan dunia. Karena itu izinkan saya mengutip beberapa bait dalam lirik atau Mars Aisyah yang luar biasa tadi. Saya kira ibu-ibu Aisyah mungkin masih bisa dan memiliki penghayatan yang tinggi dengan lirik lagu itu, bahwa di tangan mulah nasib bangsa. Ini saya kira sebuah kutipan yang sangat kuat bagaimana perempuan itu harus tampil menjadi penentu masa depan bangsa, sebagaimana ungkapan al-mar'atu imadul bilad. Perempuan adalah tiangnya negara, perempuan adalah penentu masa depan bangsa. Karena itulah maka adik-adikku sekalian, tetaplah optimistis untuk masa depan yang cemerlang. Yang sudah Anda capai pada kesempatan ini adalah modal untuk Anda bisa melompat lebih tinggi from good to great, dari keadaan yang baik menjadi keadaan yang sangat hebat. Apapun yang Anda raih sekarang ini, dari manapun Anda memulai, Anda akan bisa lebih baik lagi kalau Anda menjadi long life learners, seorang pembelajar sepanjang hayat, seorang yang senantiasa belajar dimanapun Anda berada, seorang yang mencintai ilmu, dan seorang yang meyakini bahwa kita menjadi mulia dengan ilmu yang kita miliki, sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Saya kira demikian dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Tadi Pak Izul pantunnya berapa Pak Izul? 2 ya. Mbak Eti tadi pantunnya berapa? 2 apa 3? Oh 3. Kalau gitu saya tambah 2 lagi supaya sama dengan Mbak Eti dan Mas Izul. Tadi Bu Direktur berpantun juga ya Bu? Bu Unik berpantun juga. Tadi Bu Soimah yang berpantun. Saya tambahi pantun karena saya itu anak petani, maka pantunnya tentang petani. Anak petani menanam padi, tak kenal lelah kerja di ladang. Kalau kita berbakti pada ilahi, insya Allah karir akan cemerlang. Ini diantara lulusan ini ada yang dari Gresik enggak? Ada yang dari Gresik? Ada. Kalau ada dari Gresik, saya pakai pantun Gresik. Enggak enak kalau pantunnya Kudus karena kampung halaman nanti dianggap agak primordial begitu. Mau pantun Jepara juga enggak enak sama Mas Injul ya, pantunnya Jepara. Nah, pantunnya tentang Gresik. Jalan-jalan ke kota Gresik. Nah, makan kerawu, lauknya tahu. Tahu kerawu ya? Tahu ya? Nah, ini jawabannya belum ketemu ini. Kalau kita ingin masa depan kita menjadi baik,
bekalnya adalah iman, akhlak, dan ilmu. Saya kira itu pantun yang menyamai Pak Izul, Bu Eti, Bu Direktur, dan Bu Soimah. Dan karena saya di bagian akhir saya tambah pantun satu lagi. Tapi ini pantun penutup saja. Pantunnya burung pipit, burung nuri, itulah tadi nama-nama burung. Mohon pamit undur diri, lain kali kita sambung. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathum qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.